Hari ini kita akan bahas TWS lagi dari Edifier. Ini adalah Edifier Neo Dots, sebuah premium atau sebuah flagship TWS dari lineup Edifier ya. Karena Neo Dots itu kayak semacam alternatif bagi kalian yang suka dengan Neobots Pro 2 tapi kalian pengen punya TWS yang nggak ada tangkainya ya, bentuknya kapsul. Atau kalau kalian mungkin udah sempat punya Edifier W240TE dan kalian pengen upgrade, ya Neo Dots ini adalah salah satu lineup baru yang dikeluarkan sama Edifier. Harganya, Neo Dots ini dijual di harga 1.500.000-an lah ketika gue membuat review ini. Dan kalau kalian berminat, linknya udah ada di pojok bawah layar kalian atau udah gue taruh juga di deskripsi di bawah. Langsung kita bahas apa yang menarik dari Neo Dots. Kita start dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita lihat dari sisi desain case-nya, ini nggak berbeda terlalu jauh lah dibandingkan Edifier W240TN ya. Karena kalau untuk Neobat series tuh modelnya tiduran yang kalian harus buka tutupnya. Kalau ini tuh modelnya berdiri gitu untuk case-nya. Dari sisi size dia lebih besar sedikit dibandingkan W240TN. Untuk build quality case-nya sih gue rasa mirip-mirip lah feel-nya sama W240TN ya. Untuk harga 1,5 jutaan sih memang untuk case-nya gue nggak terlalu merasa feel-nya tuh premium. Tapi at least kalau kalian ngomongin dari sisi build quality-nya semuanya berasa rigid kok. Baik dari tutup engselnya ini nggak ada goyang sama sekali. Kemudian juga dia ada pegasnya yang ketika kalian buka dia nggak akan otomatis tertutup seperti ini. Dan juga dari sisi materialnya mirip lah sama seperti W240TN, dimana dia mempunyai finishing Black Dove. Untuk charging port di sisi bagian belakang, dan untuk pairingnya ada tombol di bagian kanan sini ya. Dan di depan ada satu LED untuk menandakan status indikator di case-nya seperti biasa. Bagian atas ada deboss dari Edifier, dan ketika kita buka untuk kita lihat di bagian earbudnya sendiri, di sini gue baru merasa kalau kesan premiumnya lebih berasa di bagian desain earbudnya ini. Karena ketika kalian compare dengan W240TN, gue merasa desain earbudnya ini mirip IM pada umumnya ya, yang dimana di bagian luarnya ini sama-sama berwarna hitam tapi ada finishing glossy. Dan kalau kalian perhatiin lebih detail, dia kayak ada warna metalik atau siraliknya gitu ya, yang membuat tampilannya lebih mewah dalam tanda kutip dibanding Edifier W240TN yang polos aja gitu. Kemudian yang berbeda juga dari sisi tombolnya, di mana W240TN itu punya tombol physical button di bagian luar. Kalau ini sebenarnya udah physical touch. Kalau ini sebenarnya udah touch gitu ya, tapi ada di sisi bagian atas gitu. Dan gue merasa untuk akses tombolnya ini gampang-gampang susah ya, karena memang agak kecil, tapi ketika kalian sudah terbiasa, kalian akan tahu letak untuk komen di bagian tombol yang ada di earbudnya ini. So far lancar untuk bagian tombolnya, gue sendiri nggak merasa ada masalah, hanya aja butuh penyesuaian dibandingkan memang umumnya terletak di sisi bagian luar. Positifnya dengan tipe tombol di bagian atas ini nggak akan gampang buat nggak sengaja kepencet ya. Jadi memang ada plus minus lah kalau kita ngomongin dari sisi tombolnya. Karena gue ngerasa ketika kita ngomongin dari sisi fittingnya sendiri, ini kalau kalian lihat dari size earbudnya memang terbilang cukup besar ya. Jadi ketika kalian pasang di telinga kalian itu pastinya dari sisi bagian luarnya ini akan sedikit menonjol. Jadi dia nggak akan benar-benar rata gitu. Yang ketika kalian mungkin pakai buat tiduran, ini nggak akan cocok ya, nggak akan nyaman lah bisa gue bilang. Tapi di luar itu sih gue merasa untuk fittingnya ini cukup secure, meskipun ketika pertama gue pasang itu agak berasa besar, tapi untuk pengguna dalam jangka panjang ternyata nyaman, nggak ada masalah sama sekali di telinga gue sendiri. Kemudian untuk di bagian beratnya, gue sendiri juga nggak merasa ini sebuah earbud yang berat ya, meskipun dengan size yang besar. Mungkin yang gue rasakan hanya di bagian ear tip-nya aja. Ear tip bawaannya itu gue nggak ngerasa nyaman aja ya, jadi memang agak sedikit bocor untuk suaranya karena karetnya mungkin terlalu lentur. Tapi kalau gue upsize, gue sendiri nggak terlalu nyaman. Jadi better kalian cobain aja untuk mengganti ear tip aftermarket yang nozzle itu cari yang pendek ya, jangan yang panjang, karena nanti nggak akan bisa ditutup ketika kalian taruh lagi di case-nya. Kemudian di earbud ini juga ada berbagai macam fitur ya. Salah satunya adalah di sini udah ada sensor pemakaian. Jadi ketika kalian cabut dia akan otomatis pause, dan ketika kalian pasang dia akan otomatis play. Ini ada di Edifier yang memang punya kasta yang tinggi seperti di Neobuds Pro Series dan juga ada di Neo Dots ini. Untuk seri W240 dan W260TN itu belum ada ya untuk bagian sensor pemakaian seperti di Neo Dots ataupun di Neobuds series ini. Kemudian
sekarang kita masuk ke bagian fitur-fitur yang ditawarkan, yang dimana ini akan menjadi fitur yang lengkap banget ya, karena gue agak bingung menjelaskan ya, tapi yang jelas gue akan bahas sekilas saja fitur-fitur yang gue rasa cukup penting buat gue mention, seperti misalkan di sini pastinya udah support high-res audio karena dia memang sudah dilengkapi dengan kodek LDAC dengan versi Bluetooth 5.4. Kalau kalian ngomongin latency di sini bagus karena ketika kalian masuk ke gaming mode dia bisa diklaim mencapai 80 millisecond, dan untuk pemakaian atau pengalaman gue pribadi menggunakan gaming mode-nya itu memang cukup baik lah ketika gue pakai untuk ngetes seperti aplikasi Real Drum. Kemudian juga untuk mikrofonnya sendiri, di masing-masing earbudnya ini terdapat 3 buah mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi AI algorithm. Dan kalau kalian penasaran dengan kualitas latency dan mikrofonnya, gue akan kasih sampel kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai kualitas dari dua mikrofon edifier Neodots ini. Jadi kalian bisa menilai mengenai kualitas mikrofonnya, dan sekarang gue lagi berada di public space ya, di sebuah kafe yang cukup ramai. Jadi kalian bisa menilai apakah suara gue terdengar jelas atau memang ANC-nya yang udah dilengkapi dengan AI algorithm ini bisa mereduce sehingga suara gue masih terdengar jelas, dan mereduce suara background noise-nya cukup berisik di tempat gue sekarang ini. Jadi kita lihat lagi ya mengenai kualitas dari mikrofon edifier Neodots ini ketika kalian pakai di ambient public space seperti ini. Oke, selanjutnya untuk di bagian driver sendiri juga di sini terbilang cukup unik karena dia menggunakan 2 driver ya. Yang pertama adalah dynamic driver untuk menghandle sisi bassnya. Kemudian ada balance armature driver untuk menghandle sisi mid dan high frekuensinya, dan juga untuk menghandle kedua driver tersebut udah dilengkapi dengan DSP di dalam edifier Neodots ini. Untuk baterai life-nya ini juga terbilang salah satu yang paling baik lah dari berbagai macam line up edifier yang gua coba at least. Jadi untuk di bagian case-nya dia bisa bertahan hingga 56 jam, dan untuk di bagian earbud sendiri dia bisa bertahan hingga 12 jam mungkin ketika kalian tidak menggunakan ANC-nya ya. Jadi gue sendiri memang belum pernah bener-bener ngetes sampai habis, tapi yang jelas untuk angka yang sebesar itu TWS ini pastinya capable buat kalian pakai seharian penuh. Untuk sistem chargingnya sendiri, untuk case ini juga ada fast charging ya. Dengan kalian taruh 15 menit aja, kalian bisa menggunakan untuk 5 jam ke depan. Dan juga di sistem chargernya ini udah menggunakan wireless charging, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk selalu colok-colok, tinggal kalian taruh aja di wireless charger kalian dan ini sudah bisa ngecharge. Ini juga mirip sama seperti di Neobuds series. Ada fitur yang pastinya penting, yaitu adanya ANC dan juga ambient mode. Yang untuk kualitasnya dia bisa menghandle hingga minus 48 desibel di atas kertas. Kalau gue sendiri sih untuk sistem ANC-nya gue merasa dia lebih baik sedikit dibandingkan W240TN ya. Dia mungkin udah mirip sama seperti di Neobuds Pro 2 ataupun di W260NC yang gue merasakan sih secara noise cancellingnya ketika gue pakai di tempat yang rame, dia berhasil mengurangi semua noise yang berada di sekitar gue, terkecuali mungkin untuk mid dan high ya, seperti orang ngomong itu masih akan berasa sedikit tembus, tapi so far gue merasa noise cancellingnya ini cukup agresif kok, bisa menghandle suara atau tempat yang memang cukup berisik. Tapi di sini juga kalian bisa mengatur untuk tingkat keagresifan dari noise cancellingnya sendiri melalui aplikasi Edifier Connect. Jadi memang di dalam aplikasi tersebut juga banyak komen-komen yang bisa kalian akses ya, mulai dari tingkat active noise cancelling itu kalian ada 3 pilihan, yang low, mid, dan high lah basicnya. Begitu juga untuk ambient mode-nya ya, yang dimana untuk transparansinya ini terbilang bagus, bahkan bisa gue bilang di atas W240TN ya ketika gue cobain gitu. Untuk gue aktifkan dan gue ngobrol sama orang gitu nggak ada masalah sama sekali, jadi gue suka dengan performance di ambient mode-nya. Dan untuk ambient mode ini juga gue selalu ngeset di yang paling full ya, yang paling transparent gitu, dan so far so good, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian di dalam aplikasi tersebut juga kalian bisa memilih untuk beberapa preset yang disediakan Edifier, salah satunya pastinya adanya preset klasik atau bawaan dari Edifier ya, dan juga kalian bisa mengcustom
equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Dan di dalam customizer tersebut juga kalau buat gue pribadi, gue bukan yang big fan dari sistem customize yang ada di aplikasi Edifier. Secara user friendly dia bukanlah yang paling mudah lah bisa gue bilang untuk mengcustomize equalizernya. Kemudian di sini juga kalian ada pengaturan lagi untuk HD audio codecnya. Kalian bisa memilih untuk sampling rate-nya kayak high res-nya. Kalau kalian aktifin, kalian memilih di bagian sampling rate 96 kHz ini. Juga kemudian di sini ada pengaturan untuk sensitivity touch control-nya ya. Kalian bisa atur sesuka kalian. Di bagian bawahnya lagi ada wearing detection-nya. Bisa kalian disable kalau kalian nggak suka dengan fitur tersebut. Dan juga di sini tetap ada multi-point connection ya. Yang dimana sekarang sudah bisa diaktifkan bersamaan dengan high res-nya. Jadi nggak perlu salah satu. Dan juga lain sebagainya ya. Ini mirip sama seperti Edifier generasi pendahulunya. Tapi yang jelas, kalau kalian ngomongin keleluasaan buat pengaturan, di sini jelas lengkap banget ya. Jadi kalian juga bisa mengatur untuk kontrolnya per masing-masing earbudnya ini, kiri dan kanannya kalian bisa atur untuk tiap komennya. Basicnya sih kalau gue ngerasa Edifier Neo Dots ini dari sisi fitur hampir tidak ada yang kurang ya. Bisa gue bilang untuk harganya ini salah satu TWS yang perfect lah. Secara fitur tuh lengkap banget. Jadi sekarang kita akan masuk ya ke bagian sound quality dari Edifier Neo Dots ini. Jadi seperti biasa untuk sound quality subjektif, Abah akan gue share mode pendapat gue pribadi. Secara garis besar memang bisa gue bilang Edifier Neo Dots ini sedikit berbeda dibandingkan Neobuds Pro 2, Neobuds Pro generasi pertama, W240TN, W260NC, dan ini agak lebih mirip dengan Edifier Neobuds S yang dulu sempat keluar ya dan sekarang sudah menghilang. Dari sisi karakternya, dia lebih ke arah V-shape karena dia menggunakan dual dynamic driver, jadi gue merasa untuk mid dan high frekuensinya itu lebih sparkling, lebih bright dibandingkan W240TN ataupun Neobuds Pro 2. Kalau kalian ngomongin sisi detail, jelas Edifier Neo Dots ini menghasilkan detail yang lebih baik dibandingkan W240TN. Dengan lagu yang sama, gue bisa mendengarkan mikro detail lebih baik dibandingkan gue menggunakan W240TN yang samar atau bahkan ada beberapa detail yang nyaris tidak terdengar, tapi di Neo Dots ini gue bisa mendengarkan dengan cukup jelas. Jadi dari sisi treble-nya, dari sisi mid-nya, ini mempunyai detail dan clarity di atas W240TN atau bahkan bisa gue bilang juga sedikit di atas Neobuds Pro 2. Tapi memang untuk kelebihan clarity yang bagus tersebut juga ada sisi drawback yang gue rasakan, at least menurut selera gue pribadi, yang dimana dengan clarity tersebut dia akan lebih menghasilkan suara yang lebih berasa untuk sisi sibilance-nya, terutama untuk area sekitar 6-8 kHz ya, yang ketika gue rasakan memang dia akan sedikit ada rasa harshness-nya meskipun nggak sampai mengganggu untuk pendengaran gue pribadi. Tapi gue butuh penyesuaian lah at least, dan gue ngerasa memang dia nggak sesmooth W240TN, W260NC, atau bahkan Edifier Neobuds Pro 2 yang lebih ke warm side-nya ya. Jadi memang ini akan menjadi plus minus tergantung mana yang lebih kalian suka atau kalian prioritaskan. Kalau kalian suka yang clarity, detail, vokal yang lebih airy, jelas Neo Dots ini lebih bisa menghasilkan suara tersebut ya. Tapi kalau kalian pengen yang smooth, yang enak, yang relax, yang lebih laid back dari sisi vokalnya, mungkin Neobuds Pro 2 akan lebih cocok, atau bahkan W240TN lebih bisa menghasilkan suara yang lebih smooth pastinya. Kalau ngomongin vokal sih sebenarnya ini juga akan menjadi plus minus. Gue sendiri bukanlah orang yang suka banget ya dengan vokal yang ada di Neo Dots ini, karena buat gue vokalnya agak terlalu tipis. Jadi memang vokalnya itu berasa banget balance armaturnya ya, yang memang mungkin kalau kalian suka ya kalian akan suka, tapi kalau gue pribadi gue ngerasa vokalnya kayak kurang full body aja gitu. Bahkan khusus untuk area vokalnya W240TN itu gue lebih suka dibandingkan di Neo Dots ini. Tapi balik ke masalah selera. Kemudian untuk sisi bassnya pun gue ngerasa bass di sini tuh lebih rapi, lebih refine memang dari sisi kualitasnya. Tapi kalau kalian ngomongin kuantitasnya, W240TN itu lebih berasa besar, lebih berasa boomy, lebih berasa lower bass atau sub bass-nya itu lebih apa ya, lebih dentumannya tuh lebih berasa lah ibaratnya dibandingkan Neo Dots ini yang lebih balance saja, bassnya tuh lebih bermain aman gitu. Tapi ini bukan yang kecil juga, dalam artian masih berasa sisi fun-nya, cuman tetap W240TN itu sedikit lebih besar secara kuantitas. Begitupun untuk di Neobuds Pro 2 yang gue merasa dari sisi bassnya lebih besar dibandingkan Neo Dots ini ya. Jadi
dari sisi bassnya ini akan menjadi plus minus. Tapi kalau kalian suka dengan lagu-lagu seperti rock, Neodots ini akan cocok banget ya, karena bassnya lebih rapi, lebih cepat juga, dan untuk lagu-lagu klasik pun masih masuk karena dia nggak sebumi seperti di Neobuds Pro 2 maupun di W240TN. Sekarang kita masuk ke bagian teknikalitasnya, yang dimana kalau kita ngomongin dari sisi soundstage, di sini akan berasa pastinya lebih lega dibandingkan W240TN. Meskipun W240TN gue ngerasa sudah cukup bagus dari sisi soundstage-nya, tapi memang di Neodots itu kayak berasanya lebih megah aja ya, nggak terlalu numpuk seperti di W240TN. Mungkin karena ada faktor clarity dan detail yang lebih bagus, jadi gue merasa untuk pinpoint dari instrumennya pun terlihat lebih baik definisinya dibandingkan W240TN. Jadi secara teknikalitas, Neodots ini di atas W240TN. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Neobuds Pro 2 sih, gue ngerasa udah mirip banget ya dari sisi teknikalitasnya, baik dari sisi soundstage-nya maupun dari pinpoint imaging-nya pun sudah sama-sama baik. Sekarang gue masuk ke bagian hal yang gue merasa salah satu kekurangan yang gue rasakan dari Neodots ini ada di bagian power atau loudness-nya ya. Mungkin gue ngerasa karena dia menggunakan sistem dual driver dengan adanya DSP yang mengatur, dan kalau gue lihat dari speknya juga di dual driver ini agak berbeda dari sisi ohmnya ya. Jadi nggak tahu kenapa, apakah itu berpengaruh atau enggak. Tapi yang jelas untuk powernya di sini agak kecil ya kalau gue ngerasa ya. Jadi gue butuh sekitar 70% rata-rata atau bahkan di 80%-an untuk di indoor, dan untuk di outdoor gue bisa 90-100%. Itu pun nggak kenceng-kenceng banget, tapi udah cukup lah bisa gue bilang untuk gue gunakan di outdoor. Kayak nggak ada spare lebih aja buat gue pengen lebih lagi untuk di bagian volume. Jadi memang untuk loudness-nya di sini agak sedikit terbatas, dan kalau gue compare dengan W240TN, W240TN itu bisa lebih kenceng pastinya loudness-nya, dan W240TN dengan Neobuds Pro 2 itu sama dari sisi loudness-nya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya mengenai edifier Neodots ini ya. Kalau buat gue sih, buat harga 1,5 juta, buat apa yang dikasih sama edifier dari sisi fiturnya, form factor-nya, gue merasa ini salah satu TWS yang wajib banget kalian pertimbangkan, terutama kalau kalian suka dengan TWS yang modelnya Dots seperti ini ya, yang modelnya tuh kapsul gitu, yang nggak ada tangkainya. Neodots ini mungkin salah satu lineup tertinggi yang bisa kalian pilih ketika gue membuat reviewnya, karena memang secara fitur udah gue bahas super lengkap, secara suara juga proper bisa gue bilang. Kemudian dari sisi kekurangannya hanya di bagian loudness-nya aja yang gue ngerasa agak sedikit kurang kenceng aja, tapi selebihnya semuanya oke banget buat kalian pakai sehari-hari, baik dari sisi mikrofonnya, dari sisi kalian pakai buat gamer, buat baterai life-nya, semuanya lancar. Ada satu hal yang gue juga lupa bilang, kalau di sini juga ada support IP55 yang akan aman buat kalian pakai berolahraga, terkena keringat pun nggak ada masalah sama sekali. Jadi, yes, ini adalah TWS yang cukup oke buat menghandle berbagai macam kebutuhan, dan gue bisa bilang ini mungkin salah satu endgame TWS kalian lah. Kalau kalian tuh nggak rewel-rewel banget atau pengen upgrade terus gitu ya, ini kayak satu TWS ini aja udah bisa menghandle, bisa kalian pakai nggak ada masalah sama sekali ke depannya. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan model gitu ya, kalian pengen cari yang super nyaman, yang sama-sama punya sisi flagship yang bagus, kalian pengen cari sound quality yang lebih smooth dengan power yang lebih besar, kalian juga boleh pertimbangin di Neobuds Pro 2, karena dari sisi kenyamanan buat gue pribadi Neobuds Pro 2 lebih nyaman meskipun modelnya ada tangkainya seperti itu, dan dari sisi suara dia ke arah warm, lebih smooth, vokalnya lebih tebel, dan juga dari sisi fitur gue rasa keduanya mirip ya. Jadi memang hanya sisi form factor aja yang berbeda. Atau kalau kalian mau mengambil sisi budgetnya ya bisa pertimbangkan untuk W240TN atau W260NC. Jadi mau balik lagi lah ke kebutuhan kalian aja ya. Paling itu aja sih yang bisa gua rasakan dari edifier Neodots ini. Sekali lagi kalau kalian berminat silahkan cek untuk link pembeliannya. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di komen. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.